Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alaiha wa awjaba tabsyiri biha wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat kehidupan kepada kita dan nikmat keimanan kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Kendati subuh ini diguyur dengan hujan yang deras, akan tetapi ini tidak membuat kita surut langkah kita untuk tidak melangkahkan kaki ke rumah Allah. Ini merupakan salah satu nikmat yang masih Allah berikan kepada kita, dikarenakan masih banyak saudara-saudara kita pada saat mendengarkan suara azan, namun mereka belum tergerak hatinya untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita segala aspek tatanan kehidupan. Rasul mengajarkan kepada kita semua lini kehidupan ini sehingga tidak ada satupun yang tidak disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu, mari sama-sama kita memperbanyak berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih Muslim bahwasanya barang siapa yang menjawab azan sebagaimana yang diucapkan oleh muazzin lalu berwasilah kepadaku, maka dia berhak mendapat syafaatku nanti di hari akhirat. Ini dalil tentang bolehnya bertawassul, berwasilah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Nanti di hari akhirat pada saat kita dibangkitkan, semua kita akan mencari sosok beliau. Maka dari sini sejak kita di dunia sadarilah, sewaktu kita mengangkatkan tangan kita membaca doa azan, yakinilah bahwasanya kita akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita yakini. Kenapa? Karena Rasul mengajarkan demikian. Rasul mengajarkan kepada kita, barang siapa berselawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kebaikan. Bukan kebaikan dari sisi wali kota, bupati, gubernur, presiden, tapi kebaikan dari sisi Allah. Bayangkan, 1 selawat dibalas dengan 10 kebaikan. Kalau seandainya kita sambil berduduk beriktikaf ini di dalam majelis ilmu ini berselawat terus-terusan kepada baginda Rasulullah, maka hitung sendiri berapa kebaikan yang akan kita perolehi pada saat kita sedang berada di dalam majelis ilmu ini. Maka oleh sebab itu, perbanyaklah berselawat kepada baginda Rasulullah agar kita mendapatkan syafaatnya kelak di hari akhirat. Semoga jamaah subuh yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga jamaah YouTuber yang mendengarkan tausiah ini dan akan diberikan air dari telaga Kausar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, pertemuan terakhir kita kemarin mengenai kondisi neraka. Dan kita sudah menggambarkan bagaimana orang yang paling terakhir keluar dari neraka, dia meminta kepada Allah dan permintaannya dikabulkan. Pelajaran penting, penghuni neraka saja pada saat meminta kepada Allah itu dikabulkan, apalagi kita yang masih ada di dunia. Jangan pernah berhenti untuk meminta supaya tidak dimasukkan ke dalam neraka.
Ini merupakan kondisi yang paling menyedihkan. Dia minta sedikit demi sedikit agar dia bisa merangkak, terjatuh bangun, sampai dia mendengarkan di pintu surga, dia mendengarkan ada suara orang di dalamnya, kepingin lihat saja bagaimana suasana surga. Nah, hari ini, subuh ini, mulai dari akan datang kita akan membahas tentang surga. Kata-kata surga Allah menyebut dan mengulangnya sebanyak 89 kali di dalam Al-Quran. Ini menjadi perhatian kita dan sesuatu yang memang harus menjadi obsesi kita. Masuk surga itu adalah obsesi, tujuannya. Sebagaimana yang di ayat yang dibacakan oleh imam tadi, faman zuhziha 'anil nar faqad faz. Ya, ini merupakan obsesi. Sukses itu adalah apabila kita bisa menepiskan api neraka, bisa menolak dari siksaan api neraka, bisa menghambat diri kita untuk tidak masuk ke dalam neraka dan masuk surga. Ini adalah sukses. Jadi sukses itu bukan pada saat kita mempunyai mobil pribadi, rumah pribadi, ya, istri 4. Bukan itu sukses. Sukses itu adalah pada saat kita bisa masuk surga. Tapi jangan jadi panitia surga, ini yang paling bahaya. Sikit-sikit ngelihat orang bilang, oh ini ahli neraka. Sikit-sikit ngelihat orang, oh ini ahli surga. Jangan, karena tugas menjadi panitia itu bukan tugas manusia. Ada masing-masing job desk-nya. Baik, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, surga itu merupakan puncak kenikmatan. Bapak Ibu yang pernah melihat keindahan alam, itu akan merasakan bagaimana indahnya. Saya sangat teringat sekali suatu muhadarah yang disampaikan oleh Imam Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi pada saat beliau itu dijamu di Los Angeles, di salah sebuah hotel yang paling terkenal. Ya, bayangkan Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi dibawa ke Amerika, dibawa jalan-jalan dan diinapkan di hotel yang paling mewah. Pada saat itu beliau mengatakan, kalau seandainya dunia begitu indahnya, bagaimana nanti surga Allah? Surga Allah itu tidak bisa kita membayangkan dengan pikiran kita, terlintas di mata kita, dan kita pernah mendengarkannya. Bagaimana indahnya. Nah, itu yang beliau katakan, dan saya sudah pernah berjalan. Alhamdulillah sudah pernah ke Eropa, sudah pernah di Amerika, dan sudah pernah di Arab. Dan pernah sewaktu di Scotland, di Inggris, itu seakan-akan itu paling indah kita. Dengan gunung-gunungnya, dengan rumput yang hijaunya, melihat suasananya, alamnya begitu indah. Terbayang saya bagaimana indahnya surga. Namun begitu sampai ke Swiss, ternyata Swiss jauh lebih indah. Sepertinya kita nggak terbayang ini adalah di dunia. Ada gunung yang bersalju, ada air sungai bersih. Sungai tersebut terdapat ikan yang berjalan. Bagaimana suasana yang terbayang bagi saya? Bagaimana kalau seandainya nanti surga itu bagaimana indahnya? Dunia saja itu begitu indah. Maka Allah mengatakan bahwasanya surga itu merupakan puncak kenikmatan. Nikmat yang sesungguhnya itu adalah pada saat masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena hari ini pada saat kita menikmati kenikmatan dunia, itu semuanya akan fana. Semuanya akan berakhir. Dan saya sering menceritakan, apa makanan yang paling favorit kita? Kalau misalnya orang-orang tua dulu, ya, kalau sudah misalnya kena masakan favorit asam keung, misalnya kalau di semua yang paling enak asam keungnya misalnya di mana? Di Sufi Ali misalnya. Itu nggak ada tandingan. Tapi asam keung itu ada batas nikmatnya. Ada batasnya. Kenapa? Karena pada saat dinikmati akan selesai nikmatnya. Akan kenyang. Paling sanggup kita menikmati makanan tersebut hanya 1 piring. Coba makan 10 piring. Kalau nggak muntah orang. Di surga kenikmatan itu tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti. Allah berfirman di dalam surat Fussilat ayat 31 sampai dengan 32 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah.
Allah adalah wali kita di dunia maupun di akhirat. Siapapun yang menjadikan Allah sebagai walinya di dunia dan di akhirat, walakum fiha ma tashtahi anfusakum, dan kalian itu akan mendapatkan apapun yang kalian inginkan. Walakum fiha ma tad'un, dan kalian akan mendapatkan apapun yang kalian inginkan. Nuzulam min ghafurur rahim, yang diberikan oleh Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini merupakan dalil pada saat nanti kakek-kakek ya, misalnya yang udah lewat punya anak, ditanya sama cucunya, "Kek, di surga ada es krim enggak?" Kek mana cara jawabnya? Cara jawabnya adalah ayat ini. Apa ayatnya? Walakum fiha ma tashtahi anfusakum walakum fiha ma tad'un, dan kalian akan mendapati apapun yang kalian inginkan. Kepingin apa nanti di surga? Es krim, bonbon kar, apa saja. Anak-anak kan suka menanyakan sesuatu yang memang keinginan mereka. Maka kita tidak akan menyalahi pada saat kita menjawab ada es krim. Kenapa? Karena apapun yang diinginkan oleh manusia, apapun yang diinginkan oleh penduduk surga, maka mereka akan mendapatkan keinginannya. Dan keinginannya itu tidak harus dimasak dulu, harus diproses dulu. Seperti pada saat hari ini, kita misalnya mau order burger yang paling enak, itu dibilang berapa menit? 15 menit Pak ya, tunggu. Kalau di dalam surga itu tidak ada durasi waktu. Apapun yang diinginkan itu akan hadir dalam seketika. Ini bagaimana indahnya kenikmatan di dalam surga. Maka tidak salah nanti apabila kakek misalnya ditanya sama cucunya apa yang tidak diketahui, misalnya tentang kek di surga itu nanti ada nggak apa namanya permainan yang dia suka. Misalnya seperti hari ini apa namanya yang main loto-loto itu, ada enggak misalnya di surga? Apapun yang diinginkan oleh manusia, maka mereka akan mendapatkan keinginan tersebut di dalam surga. Dan ini merupakan puncak kenikmatan. Kenikmatan tersebut tidak akan pernah terputus. Sehingga nanti kita akan membahas satu persatu kenapa Al-Quran itu sering mengibaratkan kenikmatan tersebut dengan beberapa jenis tanaman. Kenapa kenikmatan itu disebutkan di dalam Al-Quran dengan hurun ain, dengan bidadari. Apakah tidak ada bidadara? Itu yang menjadi banyak protes dari ibu-ibu pada saat kita menjelaskan tentang surga. Ya. Nanti kalau kami Ustadz gimana? Apakah kami tidak ada bidadaranya? Kalau misalnya bapak-bapak dapat bidadari, ibu-ibunya bagaimana? Ini menjadi pertanyaan dari ibu. Insya Allah kita akan bahas satu persatu. Namun sebelumnya, mari sama-sama kita melihat nama-nama surga yang disebutkan di dalam Al-Quran. Allah berfirman yang pertama sekali tentang surga Jannatul Firdaus. Ini adalah surga tertinggi. Surga tertinggi ini merupakan adalah obsesi kita semua. Dan Rasul mengatakan apabila kalian meminta, maka mintalah Jannatul Firdaus. Pada saat kita meminta kepada Allah, maka pintalah supaya kita dimasukkan ke dalam surga Jannatul Firdaus. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum Jannatul Firdausi nuzula. Nah, ini merupakan surga yang diperuntukkan kepada alladzina amanu wa 'amilus solihat. Tidak banyak syaratnya Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Sangat gampang masuk surga. Pertama, amanu, beriman. Jadi jangan bilang bahwasanya masuk surga itu susah, payah. Enggak. Syaratnya yang pertama adalah amanu. Dan yang kedua, wa 'amilus solihat, berbuat baik. Berbuat baik yang paling gampang apa? Salaman setelah kita salat ini berbuat baik. Jangan nanti waktu kita salaman dibid'ahkan. Tidak boleh salaman, bid'ah. Jangan seperti itu. Salaman sambil tersenyum kepada rekan di sebelah, ini merupakan berbuat baik. Ya. Jangan pula bersalaman dengan sesama anggotanya saja. Misalnya sesama pengajian, dia salaman,
Kalau tidak sesama pengajian dengan dia nggak pernah salaman, dia nggak pernah senyum. Ini yang paling bahaya. Ya, kenapa? Karena Allah sendiri mengatakan untuk masuk surga Jannatul Firdaus itu sangat gampang. Yang pertama hanya beriman, dan yang kedua berbuat baik. Berbuat baik itu tidak pernah diikatkan dengan perbuatan apapun. Dibebaskan. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh manusia itu akan dihitung dalam kebaikan. Kebaikan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Ada juga orang berbuat baik tapi tidak dari sumber yang baik. Kami kemarin melakukan RAD Koperasi Syariah. Ada jamaah yang mengatakan semua transaksi itu halal apabila ada akadnya. Saya bilang tidak. Tidak seperti itu. Bukan akad yang menghalalkan transaksi, akan tetapi kebenaran syariahnya yang akan menghalalkan transaksi. Bagaimana nanti kalau seandainya kita akad jual beli babi, ada akadnya juga. Apakah halal? Tidak. Bagaimana nanti pada saat seseorang itu berzina, ada akadnya juga. Apakah halal? Tidak. Yang menghalalkan sesuatu perbuatan itu adalah syariahnya. Atau disebut juga dengan syariah compliance, kepatuhan syariahnya. Maka amal saleh ini Allah tidak mengaitkan dengan sesuatu perbuatan. Apapun kebaikan yang dilakukan oleh manusia itu akan dihitung oleh Allah dengan amal saleh. Yang kedua, Allah menjelaskan tentang Darussalam, ya. Masjid ini, Masjid Darussalam, ini disebutkan di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Lahum Darussalam 'inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun." Mereka akan dimasukkan ke dalam Darussalam di sisi Tuhan mereka, wa hum waliyuhum bima kanu ya'malun, dan mereka menjadikan Allah sebagai referensi untuk semua pekerjaan yang mereka lakukan. Ini menunjukkan bahwasanya tidak ada kesyirikan, tidak ada sedikit pun dilakukan karena ada unsur ingin mendapatkan muka dari pimpinan. Tidak ada unsur lain, hanya dijadikan Allah sebagai walinya dalam semua amalan yang akan dilakukannya. Dan yang ketiga, Jannatu Adnin. Jannatu Adnin ini adalah surga yang dipersiapkan bagi semua keluarga besar. Keluarga besar, misalnya ini yang harus kita panjatkan doanya, ya. Bahwasanya kita supaya dimasukkan ke dalam surga bersama keluarga besar kita. Jangan cuma minta wa min zurriyati, itu ke bawah saja, akan tetapi dari atas sampai ke bawah. Dan ini yang dimintakan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim memintakan supaya ada dari zuriatnya yang mendirikan salat. Begitu juga dengan kita hari ini. Pada saat kita hari ini melaksanakan salat, itu mungkin dikarenakan dengan terkabulnya doa Nabi Ibrahim. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ini merupakan dari doa Nabi Ibrahim. Maka kita dianjurkan untuk memintakan kepada Allah supaya generasi kita setelah kita juga adalah generasi yang mendirikan salat. Maka Jannatu Adnin itu merupakan surga yang dipersiapkan bagi kakek-kakek, nenek kita dan cucu-cucu cicit kita semuanya nanti akan dikumpulkan semuanya satu di dalam surga Jannatu Adnin. Maka pintalah kepada Allah. Pinta kepada Allah. Mungkin dulu ayahnya tidak begitu banyak beribadah. Dikarenakan apa? Sibuk. Sibuk ayahnya mencari rezeki agar apa? Bisa disekolahkan anaknya. Bisa anaknya sukses. Sehingga apa? Dia tidak sempat pergi pengajian seperti kita hari ini. Maka panjatkan doa kepada ayahnya. Agar apa? Agar dikumpulkan bersama dengan kita nanti di surga dan bersama anak cucu kita. Karena nanti pada saat kita dimasukkan ke dalam surga, sebagaimana hadis yang diriwayatkan di dalam Sahih Muslim, Nabi Muhammad itu melihat Nabi Ibrahim itu dikelilingi oleh para pengikutnya semuanya di dalam surga. Begitu juga dengan kita. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Kita juga akan dikelilingi oleh anak-anak kita. Khususnya
bagi bapak ibu yang mempunyai anak yang meninggal pada saat melahirkan. Nanti anak tersebutlah yang akan mengiringinya pada saat kita dimasukkan ke dalam surga. Allah berfirman, yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakinut thayyibah fi jannati adnin dzalikal fawzul azim. Dan itu merupakan kemenangan yang spektakuler. Yaghfir lakum dzunubakum, Allah mengampunkan segala dosa kalian. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan dimasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya air. Ini belum ada teknologi yang bisa membuat infrastruktur seperti ini. Pada saat kita berjalan di atas air bukan dikarenakan punya ilmu dikjaya, tapi infrastruktur surga itu, seseorang itu apabila berjalan di bawahnya dia akan melihat ada sungai yang mengalir. Dia berjalan di atas sungai dan dia melihat di bawahnya itu air mengalir. Hari ini kalau misalnya kita berjalan di atas jalannya hitam, aspal, tidak bisa tembus ke bawah. Di surga tembus ke bawah jalannya. Jannatun tajri min tahtihal anhar. Di bawah telapak kaki kita akan melihat air itu akan mengalir. Wa masakinut thayyibah, dan tempat tinggal yang baik, fi jannati adnin, di dalam surga adnin, dzalikal fawzul azim, dan yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Dan yang keempat, nama surga itu adalah jannatul khuld. Allah berfirman, qul adzalika khairun am jannatul khuld alladzi wa'idal muttaqun kanat lahum jazaa'an wa masira. Ini jannatul khuld, yaitu surga yang abadi, itu dipersiapkan oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa akan dimasukkan ke dalam surga kekal abadi, ya. Dan surganya itu dia tidak akan dipindah-pindahkan. Yang kelima, nama surga itu adalah Darul Muqamah. Allah berfirman, alladzi ahallana daral muqamah min fadlihi la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Darul Muqamah ini adalah surga yang diperuntukkan bagi mereka yang mengalami duka cita. Maka pada saat hari ini kita hidup di dunia, ada dizalimi sama orang, jangan pernah marah. Pada saat ada hak-hak kita yang diambil, ada sesuatu yang memang membuat kita itu sedih, ada yang membuat sesuatu kita itu kehilangan, ya, maka itu jangan pernah kita komplain, jangan pernah kita marah, jangan pernah kita ingin membalas dendam. Kenapa? Karena nanti semua kebaikan tersebut akan dibalas oleh Allah dan akan dimasukkan ke dalam surga Darul Muqamah. Dan yang keenam, yaitu adalah Darul Ma'wa, yaitu surga bagi mereka yang menahan nafsu, ya. Allah berfirman, indaha jannatul ma'wa. Berapa banyak hari ini orang yang mempunyai kesempatan untuk melampiaskan nafsunya, tapi dia tidak mau melampiaskan nafsunya. Kenapa? Karena dia teringat dengan jannatul ma'wa tersebut. Jannatul ma'wa ini sangat-sangat penting, khususnya bagi para orang-orang yang diberikan amanah oleh Allah jabatan, ya. Pada saat dia melakukan perjalanan ke luar daerah. Dulu saya teringat sekali, ada sewaktu dengan NGO itu, kalau sudah pergi ke luar daerah itu, rata-rata orang-orang yang bukan Islam, bahkan juga ada yang Islam, mereka itu sudah having fun. Apa alasannya? Pajanlong. Kapan lagi? Selagi jauh dari istri, maka mereka akan berzina, mereka akan mabuk-mabukan. Maka ingat, tahan diri kita untuk tidak melakukan kemaksiatan, hawa nafsu kita itu. Kenapa? Karena Allah menjanjikan kepada kita jannatul ma'wa. Ada salah seorang pejabat yang dulu ditempatkan di Aceh, beliau menceritakan pada saat sudah diberikan kamar suite presiden room, dan begitu masuk kamar sudah ada perempuan di dalam kamar. Terkejut, ya, dibilang sama Pak, siapa kamu? Saya memang disuruh tunggu di dalam kamar. Hah? Keluar. Disuruh keluar. Bukan karena ada ajudan, ya, tapi memang karena keimanan. Disuruh keluar perempuan tersebut. Padahal kalau itu dilakukan sah-sah saja bagi dunia bisnis, bagi dunia
servis, tapi beliau mengingat bahwasanya ini adalah ada larangan dari Allah untuk melakukan kemaksiatan, dan barang siapa yang menahan nafsunya untuk tidak mengikuti hawa nafsunya, maka dia akan ditempatkan oleh Allah di dalam jannatul ma'wa. Dan yang ketujuh, jannatul na'im. Allah berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun na'im. Sama juga, yaitu adalah orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka mereka akan dimasukkan ke dalam jannatul na'im. Dan yang kedelapan, Allah berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, innal muttaqina fi maqamin amin, yaitu surga yang disebut dengan surga maqamul amin, yaitu bagi orang-orang yang bertakwa, maka mereka akan ditempatkan ke dalam surga maqamul amin. Maqamul amin ini merupakan di antara nama-nama surga dan siapapun penghuninya. Maka ini adalah kesempatan kepada kita, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Untuk apa? Untuk meminta kepada Allah agar kita dan seluruh keluarga kita itu bisa memasuki surga dengan semua fasilitas yang telah diberikan oleh Allah tersebut. Bayangkan sekarang ada beberapa saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Mereka tidak tahu informasi seperti ini dan mereka tidak pernah meminta kepada Allah dengan informasi seperti ini. Maka pintalah. Mungkin ada orang tuanya, ibunya yang setelah sekian lama meninggal dulu. Bahkan saya yakin ada di antara orang tua kita itu yang tidak tahu meminta seperti ini. Maka kita yang meminta selaku anaknya. Kita yang masih dititipkan di atas muka bumi ini adalah sebagai penerus untuk amal-amal saleh yang akan dia dapatkan pada saat dia sudah terkubur setelah sekian puluh tahun di dalam kubur. Dia sudah menunggu angkat tangan yang ditengadahkan oleh anak-anaknya. Agar apa? Agar mendapatkan semua fasilitas surga ini. Karena apa? Karena dia didoakan oleh anak yang saleh. Maka Islam itu sering mengatakan bukan di kuantitasnya, akan tetapi di kualitasnya. Ini yang sangat penting. Anak boleh banyak, tapi kalau seandainya semuanya saleh dan salehat, itu yang paling penting. Bukan hanya sekedar banyak anak, akan tetapi tidak pernah mengadahkan tangannya untuk mendoakan kepada orang tuanya. Semoga materi tentang surga dan pengenalan surga ini bisa membuat kita lebih cinta kepada Allah dan kepada Rasulnya, sehingga dapat meningkatkan keimanan kita dan kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasul. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.